Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Mulawarman Musyir SE SSI MKom, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dan teman-teman yang saya banggakan, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, dan kesehatan sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini. Tak lupa saya kirimkan sholawat kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam gelap menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Faida, kelas 231B. Saya saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk pada materi. Baik, sebelumnya apa sih itu pengertian paradigma menurut istilah? Jadi paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun arti dari paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, diantaranya menurut bahasa Inggris paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut kamus psikologi paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan oleh. Baik, ada beberapa Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. 3. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum, salah satu tujuan bernegara di Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikuti sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan, pertahanan, dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai Pasal 33 ini, penjelasan Undang-Undang 1945 menyatakan dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi
dari saya,